Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Sobat RH sekalian, tetap kita menindaklanjuti berita tentang Ade Armando ya, yang babak belur, dan ini ada sedikit perkembangan beritanya ya. Sebagaimana kita lihat tadi ya, ada debat sebelumnya. Kita tidak tahu pangkal soal debatnya apa, tapi ya gampang sekali melihatnya ya. Inilah hasil dari politik pembelahan yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Ada kelompok-kelompok yang dianggap pendukung pemerintahan dan ada kelompok-kelompok yang dianggap kritis dengan pemerintahan. Nah, itu biasa saja sebenarnya. Jadi ada yang pro dan kontra, tetapi memang jadi tidak wajar ketika ada sekelompok masyarakat ya, beberapa gelintir orang yang dianggap kebal hukum, dianggap punya privilege, dianggap bisa ngomong apa saja ya. Kemudian yang orang lain tidak bisa apa-apa, dilaporkan juga tidak diproses misalnya. Tapi setiap saat dia bisa mengeluarkan katakanlah ujaran-ujaran kebencian yang ya sama sekali tidak diapa-apakan dengan bahasa yang sangat vulgar. Saya ingat misalnya ketika kelompok ini mengucapkan selamat misalnya kepada polisi ya yang telah membunuh 6 laskar FPI misalnya, atau mengucapkan selamat ya kepada polisi yang dibebaskan karena sudah mengantarkan tanda kutip 6 orang ini bertemu bidadari. Jadi banyak sekali olok-olok seperti itu, dan itu berbau sara sesungguhnya ya, karena sudah menyerempet-nyerempet soal agama. Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa mungkin ya, dendam yang menggumpal di masyarakat. Sementara di sisi lain ada masyarakat tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya kritis pada pemerintahan ya, itu dengan mudahnya ditangkap, dipenjarakan, ditahan, divonis bersalah, dan kemudian harus menjadi kriminal. Jadi sobat era sekalian, salah satu kegagalan pemerintahan ini adalah memelihara keakraban di masyarakat, memelihara kohesivitas sosial. Karena kalau terlibat pro dan kontra itu kan biasa saja. Biasanya sih pro dan kontra itu lebih pada elit. Kalau ini tidak, sudah melibatkan massa. Karena sepertinya penguasa pemerintahan justru memelihara massanya sendiri, ya kan, untuk menghadapi massa yang lain. Nah, ini yang tidak sehatnya. Padahal ketika kita bicara bernegara, maka harusnya penguasa mengayomi semuanya. Aparat penegak hukum mengayomi semuanya. Tidak berat sebelah, tidak melakukan politik belah bambu, dan tentu tidak memberikan privilege kepada orang-orang tertentu yang dianggap berkali-kali melakukan penghinaan, ujaran kebencian, tapi tidak bisa diproses. Saya sendiri sih soalnya, sobat daerah sekalian, tidak pernah ingin mempidanakan orang ya. Menurut saya itu jalan yang buruk. Cukup saja memberikan penyadaran kepada kita semua. Kalau kita memberikan statement, maka statement tersebut haruslah statement yang statement yang terdidik, statement yang argumentatif. Dan kalaupun kita tidak setuju dengan statement tersebut, dibalas dengan argumentasi lain, dibalas dengan data lain. Tapi bukan dibalas dengan ejekan, dengan olokan, dengan provokasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ketidakmampuan kita berdebat, berargumentasi dan baik, maka munculnya adalah olokan-olokan. Dan olok-olok ini sering sekali dikeluarkan. Nah, yang diolok-olok kebetulan adalah kelompok masyarakat dengan identitas sara tertentu ya. Bisa suku, bisa agama, bisa ras, bisa antar golongan. Jadi ini pembelajaran sekali lagi ya. Coba kita bacakan. Ade Armando babak belur dikeroyok pendemo di DPR, begini kronologinya.
Suara.com, pegiat media sosial Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat hadir di tengah demonstrasi dari berbagai kalangan di depan gedung DPR RI Senin. Berdasarkan pantauan Suara.com, Ade Armando tiba-tiba menjadi bulan-bulanan sekelompok orang yang berada di lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa. Akibat aksi kekerasan itu tampak Ade Armando babak belur. Kita hanya bisa menduga-duga ya, apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah yang tadi. Saya kira kemarahan yang sudah menggumpal ya, kemarahan yang tidak bisa tersalurkan selama ini dan tiba-tiba menemukan momentumnya. Itu yang harus kita pahami, karena saya juga mendengarkan cerita juga, misalnya kelompok orang yang suka mengadu-ngadu ya, mengadu-ngadu orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi pernah juga hadir dalam sebuah pertemuan dan dia salah masuk. Begitu dia tahu di pertemuan itu, dia melarikan diri. Itu menunjukkan bahwa sikap mengolok-olok, mengadukan orang ke mempidanakan orang, itu adalah sikap yang tidak baik yang sebenarnya memunculkan kemarahan rakyat juga. Beda loh kemarahan rakyat sama kemarahan aparat atau kemarahan penguasa. Kalau penguasa marah, maka biasanya marah kepada orang yang berusaha meluruskan. Tapi kalau rakyat marah kepada orang yang dianggap bengkok, dianggap salah. Jadi kita harus bedakan kemarahan penguasa dan kemarahan rakyat. Penguasa marah biasanya kepada orang yang lurus, kepada orang yang mengkritik dia, kepada orang yang memberikan masukan dan lain sebagainya. Tapi kalau rakyat marah, itu biasanya kepada orang yang dianggap tidak lurus. Ya itu persepsi saya, mungkin saya salah. Tapi intinya adalah kemarahan rakyat itu jauh lebih gawat dibandingkan kemarahan penguasa ya. Ya kalau kemarahan penguasa ya tadi dengan menangkap, menahan, memproses dan lain sebagainya dengan menggunakan aparatus negara, menggunakan langkah-langkah yang sifatnya koersif, langkah yang betul-betul seperti menggunakan pendekatan militeristik ya, otoritarianistik. Kita bacakan terus ya. Diduga keributan itu terjadi ketika Ade Armando didatangi sekelompok orang. Tampak terjadi dorong-mendorong ketika Ade Armando berada di tengah-tengah demonstrasi. Coba bayangkan ya. Itu. Ade Armando sebelumnya mengaku hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa di gedung DPR RI. Berdasarkan pantauan Suara.com, tampak datang dengan menggunakan kaos berwarna hitam. Ia mengaku akan mendukung aksi mahasiswa jika yang dituntut penolakan perpanjangan masa jabatan periode Presiden Jokowi 3 periode. Bukan rahasia umum lagi ya. Ade Armando adalah pendukung Ganjar Pranowo. Ya. Dan dia pernah mengatakan statement, dan itu sah-sah saja sesungguhnya, katanya, dan sangat tidak suka dengan Gubernur DKI, kan kira-kira begitu. Dia mengatakan seandainya pun Anies didukung oleh PDIP, ya kan, kemudian maka dia tetap tidak akan memilih Anies ya. Jadi saya tidak tahu kenapa begitu ya. Tetapi ya setiap orang punya hak lah untuk menunjukkan preferensi politiknya. Tetapi tadi soal-soal yang lebihnya tadi yang barangkali orang dianggap terlalu berlebihan, bisa mengolok-olok, bisa menghina dan lain sebagainya, tapi aman dan bebas ya. Aman dan bebas dari penegak hukum, tapi rupanya tidak aman dan bebas dari amuk massa. Ade mengaku mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya. Ada isu turunkan Jokowi, walaupun kemudian dibantah ya oleh BMSI. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Sementara di sisi lain ia menyarankan rekan-rekan BEM atau mahasiswa kekinian terlihat terpecah. Sayangnya BEM SI yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BEM SI yang lebih kecil, tuturnya. Jadi barangkali pernyataan itu didengar mereka, we don't know exactly ya. Tapi intinya adalah barangkali ya dia ingin mendelegitimasi barangkali, I don't know exactly ya. Ini ada ya video Ade Armando dikeramasin emak-emak sebelum digebuki. Sadar bulan puasa lu penjilat, dibilang. Ini mohon maaf ya, kita ngomong apa adanya.
Ade Armando dipukuli hingga babak belur. Ini sebagaimana suarasumber.id ya. Ade Armando dipukuli hingga babak belur oleh massa yang ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak Presiden 3 periode di depan gedung DPR RI. Tak hanya dipukuli hingga berdarah-darah, Ade Armando juga sempat ditelanjangi massa sebelum diselamatkan aparat kepolisian. Ternyata sebelum peristiwa itu terjadi, Ade Armando sempat baku mulut dengan emak-emak yang berdemonstrasi. Emak-emak tersebut meneriaki Ade Armando sebagai buzzer pemerintah, pengecut hingga pengkhianat. Mereka menolak keberadaan Ade Armando dalam demonstrasi tersebut. "Pengecut kamu, bulan puasa ini jangan jadi orang munafik kamu," teriak ibu-ibu. Emak-emak itu berteriak sambil menunjuk-nunjuk Ade Armando, sementara Ade hanya tertawa. "Buzzer, buzzer bulan puasa ini, sadar kamu, pengkhianat, munafik, pengecut, penjilat." Karena terus dicemooh, Ade Armando sempat emosi dan membalas pernyataan emak-emak itu. Apa kamu, kata Ade Armando dengan mimik muka serius ya. Ternyata yang nyamperin duluan ke Ade Armando emak-emak toh. Kelar kalau sudah urusan dengan emak-emak, kata akun ya. Ade Armando kena mental doi sama emak-emak. Oke. Ya jadi rupanya ributnya sama emak-emak, tetapi ya sebelumnya Ade Armando memang terlihat berada di depan gedung DPR RI. Dia mengklaim tidak ikut demonstrasi ya, tapi Ade menegaskan dirinya ikut menolak kalau ada aturan presiden bisa menjabat sampai 3 periode. "Saya tidak ikut demo, saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung," kata Ade Armando kepada wartawan. Karenanya dia juga mendukung para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak presiden 3 periode. Jadi ini ada juga nih tulisannya, siapa Ade Armando. Jadi sebenarnya tidak perlu siapa ya, tapi kita baca ya apa sih yang ditulis oleh media tentang Ade Armando ini ya. Oke, sobat era sekalian, kita ini ada tulisan ya. Walaupun semua orang sudah tahu siapa Ade Armando, tapi ini ada tulisan, siapa Ade Armando yang digebukin dan ditelanjangi di depan gedung DPR saat demo 11 April. Suara.com, siapa Ade Armando yang digebuki dan ditelanjangi di depan gedung DPR saat demo 11 April 2022. Berikut profil Ade Armando sebagaimana dilansir oleh Suara.com ya. Kita semua sudah tahu, tapi kita bacakan apa yang dituliskan oleh Suara.com ya. Ini karya jurnalistik ya. Ade Armando digebuki. Ade Armando digebuki hingga babak belur saat ikut demo mahasiswa 11 April di depan gedung DPR. Kemudian begini Ade Armando. Oke. Ade Armando, ini ada berita yang lain ya. Ade Armando merupakan pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, Ade Armando lahir dari keluarga yang hijrah dari Minangkabau, pasangan Mayor Jus Gani dan Junior Gani. Rupanya dia keluarga tentara ya. Ade Armando anak bungsu dari 3 bersaudara. Ade Armando mengenyam pendidikan di SD Banjarsari 1 Bandung tamat 1973. Oh pantas ya namanya Ade. SMP Negeri 2 Bogor tamat 1976 dan SMA Negeri 2 Bogor tamat 1980. Jauh juga dengan saya ya. Ia menderita kerusakan mata rabun jauh dan saat SMP kerusakannya mencapai -6. Sesuai saran ayahnya, setamat SMA ia mendaftar kuliah di FISIP UI untuk menjadi diplomat. Namun karena nilai mata kuliah ilmu pengantar politiknya rendah, ia pindah ke jurusan ilmu komunikasi. Oh ini ada geruduk ya, ada geledek. Di kampus ia aktif dalam pers mahasiswa di Warta UI. Ia mengaku berjualan rempeyek di kampus untuk menutupi uang kuliahnya. Ia belajar menjadi wartawan dari Rosian Anwar dan Masimar dan Maswer Mangyang. Ia lulus sarjana komunikasi dan meraih gelar Dr. Andes pada tahun 1988. Aduh. Ade meraih gelar Master of Science dalam Population Studies dari Universitas Negeri Florida pada tahun 1991. Selanjutnya ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.
Ade Armando pernah menjadi wartawan majalah Prisma, kemudian redaktur penerbit buku LP3IS. Pada tahun 1993 Ade menjadi redaktur Republika, surat kabar Islam, sesuai obsesinya. Karena tekanan politik Orde Baru dan merasa tidak objektif, ia lantas keluar dari koran itu. Setelah itu Ade berhenti menjadi wartawan. Ade Armando beralih menjadi peneliti dan manajer riset media Tyler Nelson Software pada tahun 1999. Setelah itu Ade Armando diajak bergabung oleh Marwah Daud Ibrahim menjadi Direktur Media Watch dan Consumer Center pada 2000-2001 yang dianggapnya independen dan tidak memihak Habibie. Nama lengkap Ade Armando, lahir 24 September ya 1961. Pendidikan Florida State University Amerika Serikat Universitas Indonesia. Pekerjaan dosen pegiat media sosial. Istri Nina Mutmainah Armando, anak Yasmin Rifdaniar dan Faisal Irfansyah. Ade Armando dianiaya sekumpulan massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa. Dia dianiaya hingga tersungkur ke aspal, bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang. Ade juga mencoba melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah. Ketika dia menerima amukan massa, Ade lantas dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, itu tadi ya soal Ade Armando. Pasti akan memunculkan pro dan kontra Sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita lihat lagi komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Oke, coba lihat. Assalamualaikum Bung RH, moga puasanya lancar dan tetap semangat membagi ilmu. Alhamdulillah rezimnya ketangkap emak-emak, serem, kilat dan geluduknya di Depok. Kasian banget yang mukulin, pasti tangannya harus dicuci. Allahu Akbar ya. Astagfirullahaladzim. Kok saya senang lihatnya ya. Ya kita pahami ya Sobat Era sekalian, memang itulah masyarakat kita akhirnya memang seolah-olah dipelihara untuk saling membalas dendam ya. Jadi ketika Ferdinand Hutahian kemudian diproses, itu seperti mewakili kemarahan sekelompok orang yang selama ini barangkali juga tidak bisa melakukan apa-apa karena dianggap tidak dekat dengan kekuasaan. Dan ketika Ade Armando seperti ini, ya sebagian kita juga barangkali memikir bahwa itu adalah mewakili apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita bicara tentang hukumnya, ya tetap saja kita tidak membenarkan pengeroyokan, pemukulan, karena ini negara hukum. Tapi sekali lagi, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga bagi aparat penegak hukum. Jadi contoh misalnya ya, coba kita bacakan Teguh Santo. Diusut yang melakukan penganiayaan dan otak dibaliknya. Saya prihatin dengan apa yang terjadi dengan Pak Ade. Otak boleh panas, hati tetap adem, apalagi di bulan suci puasa tidak boleh ada kekerasan. That's exactly ya, right ya. Oke. Dan juga memang jangan digantungkan. Misalnya yang nanti yang diproses siapapun yang melakukan penganiayaan ya memang harus diproses ya. Tapi memang tentu masyarakat akan menuntut juga. Yang dulu juga diproses dong. Apalagi statusnya sudah lain macam-macamnya. Tapi dalam melakukan proses hukum itu nggak boleh dikait-kaitkan. Dia independently. Kalau kasusnya A ya sudah A saja, kasusnya B saja. Tetapi memang yang dikehendaki dari pihak aparat keamanan adalah tidak boleh berat sebelah ya. Itu kira-kira begitu moralnya ya. Kemudian ada Joko Samudro, jujur saya sangat senang ketika Ade ketangkap dengan bonyok. Memang saya karena si Ade memang suka mengadu domba. Astagfirullahaladzim ya.
asal muasalnya dari Muhammad Qodari yang mengeluarkan wacana tentang 3 periode, akhirnya jadi ramai seperti ini. Pertanggungjawaban harus dipertanyakan kepada Muhammad Qodari yang mengeluarkan wacana tersebut. Ya tidak bisa juga ya, karena akhirnya yang paling penting adalah terpulang pada Presiden Jokowi sendiri. Kalau Presiden Jokowi tidak pernah jelas sikapnya, ya maka wacana akan liar. Tapi kalau dia jelas, maka tidak akan liar kemana-mana. Sobat Era sekalian, itu saja ya. Silakan dibacakan lanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.